Dan ini terjadi dengan diri saya. Sampai ada banyak di antara mereka dengan saya itu berbicara dengan Tuhan. Ngajak sumpah di bawah Al-Quran. Gitu loh. Hanya seperti ini. Saya berani aja. Tetapi yang terjadi apa? Harus di depan televisi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, diskursus ijazah palsu ini semakin liar saja sahabat. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat dari proses perjalanannya, yang awalnya mereka bungkus dengan penelitian yang katanya ilmiah, tetapi kemudian menolak esensi daripada keilmiahan dan penelitian itu sendiri. Karena ada satu hal yang menarik sebagaimana pengakuan dari guru besar UGM ini, Pak Prof. Kunchoro, bahwa suatu waktu ketika beliau berdiskusi dengan mereka, ada bahasa tantangan yang mengajak untuk melakukan sumpah di atas Al-Quran. Dan fenomena ini menurut saya yang harus kita jabarkan dengan baik, harus kita analisa dengan baik. Benarkah pengusutan ijazah Pak Jokowi yang mereka gembor-gemborkan ini betul-betul murni sebagai bentuk tindakan seorang peneliti ilmiah, atau memang jangan-jangan ada ideologi yang ada di belakangnya? Tapi sebelum kita lebih jauh membahas itu, saya mau tampilkan dulu seperti apa Prof. Kunchoro menguraikan hal tersebut. Ketika saya diwawancari podcast sama Reza Indragiri, saya mengatakan bahwa bukti-bukti yang kita bicarakan seperti ini itu sebenarnya tidak perlu. Gitu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kalau kita memperbincangkan tentang ijazah palsu, itu saya bertanya, yang mengeluarkan ijazah itu siapa? Yang mengeluarkan ijazah itu adalah universitas, fakultas. Kalau ijazah itu sendiri yang bertanya pada Pak Jokowi. Kalau Anda bertanya tentang ijazah Jokowi, ya tanyalah pada Jokowi. Gitu. Ini yang kami sampaikan. Lah, universitas itu hanya memiliki catatan-catatan. Dan ini catatan-catatan telah dibuat dan mereka sanksi, gitu kan begitu. Artinya bahwa mereka itu sanksi pada dua level. Yang satu level pertama mereka sanksi dengan via otoritas yang mengeluarkan ijazah, gitu. Sanksi yang kedua adalah mereka terhadap bukti-bukti yang kita tujukan, mereka sanksi lagi, gitu. Nah, sekarang masih akan ada berapa lagi? Lalu apa yang digunakan sebagai acuan? Begitu. Ini kalau menurut saya yang perlu dilakukan. Tetapi saya minta maaf, saya tidak tahu. Jujur, sejak saya membacakan petisi, saya itu justru malah belajar tentang perilaku netizen. Gitu. Dan perilaku netizen sekarang ini, apakah kita tidak ingin memperbaiki cara berpikir netizen? Karena kalau saya melihat netizen itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah mereka itu buzzer yang dibayar. Sebetulnya tidak terlalu banyak, karena saya yakin juga mereka tidak cukup duit untuk membayar itu. Tetapi mereka yang terdampak dari ini dan kemudian pikirannya jelek, itulah yang kemudian kalau menurut saya istilahkan sebagai lone wolf. Itu yang nekat. Dan itu seperti misalnya orang-orang yang ke lone wolf itu yang perilaku mereka bunuh diri dengan bom bunuh diri, itu lone wolf. Mereka berani mati ketika mereka seperti itu. Ini yang kemudian saya amati. Lah, Mas Yosua bisa nggak melihat seperti itu? Mana di antara mereka itu yang sebetulnya masih bisa kita beri penjelasan? Jangan-jangan kita mau diskusikan seperti ini karena mereka sudah tidak suka, mau apapun yang kita lakukan tidak akan mungkin mereka menerima, sehingga apa yang kita lakukan adalah sia-sia, gitu. Dan ini terjadi dengan diri saya. Sampai ada banyak di antara mereka dengan saya itu berbicara dengan Tuhan, ngajak sumpah di bawah Al-Quran, gitu loh. Hanya seperti ini. Saya berani aja.
Tetapi yang terjadi apa? Harus di depan televisi internasional, harus belajar cari panggung itu, gitu. Iya, iya, Jadi Prof. Ya. buat saya apa? Saya justru mensyukuri nikmat Allah. Saya dionek-onek ke uang, dicaci maki seperti itu tuh latihan sabar, betul-betul latihan sabar dalam diri saya. Gitu. Saya mendapat media untuk latihan sabar saat dia seperti itu. Ya, kalau tidak ada seperti itu, saya tidak akan pernah merasakan seperti itu. Iya, Makanya jujur kemarin ketika saya diundang di iNews, saya menolak itu karena sekali lagi, apalagi setelah apa isinya seperti itu, saya bersyukur, saya bersyukur. Kalau misalnya kemarin saya ikut, itu akan saya kira di situ pun juga tidak baik. Saya semakin keras suara saya, semakin dipuji oleh banyak orang. Jadi saya banyak belajar dengan situasi yang seperti itu. Tetapi memang saya sedang calm down. Nanti kalau suatu saatnya teriak, saya akan teriak. Itu jadi saya kira kita mempetakan dengan strategi yang sangat pas, yang kita sasar siapa? Apakah hanya Rismon? Apakah kita juga menyasar kepada follower-followernya? Saya kira pernyataan Prof. Kunchoro ini sudah jelas ya, tapi ada satu poin yang saya mau garis bawahi, yakni ketika Prof. Kunchoro mengatakan bahwa pernah ditantang untuk sumpah di atas Al-Quran, dan itu katanya mau dipertontonkan ke dunia internasional, dan beliau menolak. Tentu penolakan itu beliau punya dasar, sekalipun dalam pembicaraan ini, dalam video yang saya tampilkan itu, beliau tidak mengungkapkan apa alasan yang membuat beliau menolak hal tersebut. Tapi setidaknya yang pertama yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, bahwa saat mereka berteriak soal yang mereka lakukan itu adalah penelitian ilmiah, kemudian atas dasar katanya kerja-kerja akademis, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika itu berubah menjadi panggung agitasi terhadap pengetahuan itu sendiri, terhadap diskursus ilmiah. Kenapa? Karena kalau orang bicara soal mubahalah, sumpah di atas Al-Quran, itu artinya bahwa berhentilah seluruh diskusi itu. Nah, sehingga pernyataan Pak Prof. Kunchoro ini menggambarkan memang fenomena yang sangat mengkhawatirkan, terutama para pendukung Rismon dan kelompoknya, di mana mereka tidak lagi mengandalkan data dan nalar, melainkan mengedepankan sumpah di atas Al-Quran sebagai standar kebenaran. Bahkan yang paling gila adalah tantangan absurd seperti sumpah di hadapan dunia internasional. Itu justru dia mau pertontonkan. Nah, fenomena ini saya kira bukan sekedar kekeliruan cara berpikir, tetapi ini menunjukkan adanya infiltrasi ideologi berbahaya. Itulah yang selalu saya sampaikan dari awal. Jangan sampai hanya dijadikan sebagai ajang atau media untuk mendorong satu gerakan yang memiliki ideologi yang jelas-jelas melabrak ideologi Pancasila. Itu yang sangat kita khawatirkan. Sebab ideologi tersebut nyata-nyata menjadikan agama sebagai senjata politik, bukan sebagai sumber moralitas. Pola pikir sedikit-sedikit sumpah adalah ciri khas gerakan yang menolak metode ilmiah, menolak hukum positif. Lalu yang mereka keluarkan selama ini bahwa mereka lagi melakukan penelitian, mereka melakukan kerja-kerja ilmiah. Jadi dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tentu hal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang pertama merusak otoritas ilmu pengetahuan. Riset dan kebenaran akademik tidak bisa ditentukan lewat sumpah, melainkan harus lewat verifikasi data. Lalu yang menjadi persoalan adalah karena para kucul ini selalu berlindung di balik akademisi dan di balik penelitian. Nah, itu yang sangat kita sayangkan ya. Yang kedua, sudah pasti dengan menutup sebuah diskusi dengan mubahalah atau sumpah di atas Al-Quran, itu juga melemahkan hukum negara kita. Sumpah agama dipakai untuk menggantikan proses hukum. Ini kan seakan-akan pengadilan dan bukti tidak lagi diperlukan. Sehingga apa yang akan terjadi? Ya pasti akan menyuburkan politik identitas. Masyarakat nanti dipaksa melihat siapa yang lebih suci berdasarkan sumpah, bukan siapa yang benar berdasarkan bukti. Itu bahayanya sahabat ya. Dan saya yakin
ini akan membuka jalan radikalisme. Ketika kebenaran hanya diukur lewat simbol agama, maka ruang demokrasi dan kebinekaan bisa dirusak dari dalam. Ya, oleh karena itu saya selalu menyampaikan dari awal ketika membahas masalah ijazah palsu ini bahwa ada hal di belakang layar ini yang menjadikan ini sebagai tameng untuk melancarkan ideologinya. Dan terkonfirmasi betul. Untuk apa misalnya TPUA yang nyata-nyata didirikan oleh Rizik Syihab ada di kelompok mereka? Untuk apa misalnya Kosinudin begitu sangat bersemangat? Dia adalah ex-HTI yang merupakan ketua LBH-nya HTI. Dengan demikian jelas bahwa ritual sumpah ini bukanlah ekspresi religius yang tulus, melainkan hanya strategi dialogi yang ingin melemahkan pondasi negara hukum kita. Dan anehnya, fenomena sumpah di atas Al-Quran inilah yang terus digaungkan para pendukung Respon CS. Dan saya pastikan bahwa ini bukanlah tanda ketakwaan, sahabat. Jangan sampai ada lagi yang terjebak bahwa mereka betul-betul pejuang yang betul-betul murni. Tapi ini adalah bukti bahwa mereka sedang digiring oleh ideologi politik yang berbahaya. Mereka berusaha menjadikan agama sebagai legitimasi kebohongannya dan mengganti standar kebenaran ilmiah dengan simbol yang menurut saya sekali lagi menyesatkan umat. Jadi kita harus tegas bahwa yang namanya kebenaran itu tidak bisa ditentukan lewat sumpah, melainkan melalui fakta, data, dan hukum yang adil. Ideologi yang menjadikan agama sebagai alat propaganda hanya akan merusak bangsa kita. Dan harus diingat bahwa Indonesia ini berdiri di atas Pancasila, di mana agama dijunjung tinggi, tetapi tidak boleh diperalat untuk membenarkan fitnah. Karena pada akhirnya hanya kebenaran dan keadilan yang akan menjaga bangsa ini tetap utuh. Jadi sikap Rismon dan kawan-kawannya ini air beriak sebenarnya tanda tak dalam, sahabat. Artinya penuh ocehan tentang riset dan data, padahal yang mereka suarakan hanyalah kebohongan. Mereka persis tong kosong yang nyari bunyinya. Gaduh di ruang publik tanpa ada substansi ilmiah yang jelas. Isu yang sudah usang terus-menerus mereka hidupkan. Ibarat membesarkan kerak nasi hanya demi kepentingan politik semata. Dan yakini bahwa setiap langkah mereka itu mencoba membuktikan fitnah sebenarnya. Jadi dia sama saja seperti menegakkan benang yang basah. Dan itu sangat mustahil berdiri, karena dasarnya rapuh. Jadi lidah pun tak bertulang. Dengan ringan menyebar fitnah tanpa tanggung jawab. Dan pada akhirnya, segala yang mereka lakukan justru menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Fitnah yang mereka lemparkan malah mempermalukan diri mereka di mata publik, dan itulah yang terjadi hari ini kepada para kucluk-kucluk ini. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.